Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas limpahan rahmatnya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu kembali di pagi ini dalam ngabalis ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais, Sekolah Calon Pemimpin yang Soleh, Cerdas, Sehat, dan Peduli Umat. Pagi ini kita akan bahas tentang siksa kubur, yaitu diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa ketika ia berdiri di atas kubur, lantas ia menangis. Kemudian ada seorang yang bertanya kepadanya, "Kamu tidak menangis ketika menceritakan tentang surga dan neraka, tetapi kamu menangis di atas kubur ini. Mengapa?" Utsman kemudian menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asatu minhu." Kubur itu adalah pos atau tempat pemberhentian pertama dan pos akhirat. Apabila seseorang selamat dari pos pertama, maka ia di pos berikutnya akan lebih mudah dilaluinya. Dan apabila seseorang tidak selamat dari pos pertama, yaitu kubur, maka pos berikutnya akan lebih berat. Demikian yang telah diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Mahmud al-Maghuli. Ia berkata, sewaktu kami sedang duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an, tiba-tiba datang sekelompok kaum, lalu mereka berkata, "Kami berangkat dari rumah untuk menunaikan ibadah haji, dan ada seorang teman kami yang meninggal dunia ketika kami sampai di daerah Zatus Safah. Saat kami menggali kubur dan membuang liang lahat untuknya, ternyata liang lahat itu penuh dengan ular. Kemudian kami tinggalkan tempat itu dan menggali kubur di tempat yang lain. Kemudian di tempat yang lain itu pun sama, liang lahatnya penuh dengan ular juga. Kemudian kami tinggalkan tempat itu untuk yang kedua kalinya, dan kami menggali kubur untuk yang ketiga kalinya di tempat yang lain. Dan ternyata di tempat itu pun liang lahatnya penuh dengan ular. Kemudian kami tinggalkan mayat itu dan kami datang meminta pendapatmu." Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Itu adalah amal perbuatan yang ia lakukan sendiri sewaktu masih hidup. Pergilah dan kuburkanlah mayat itu di kubur mana saja. Demi Allah, seandainya kamu menggali seluruh bumi ini, niscaya kamu akan selalu menjumpai ular di dalamnya. Beritakanlah hal ini kepada kaummu," kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian orang-orang itu mereka kembali untuk mengubur mayat itu pada salah satu di antara ketiga kubur yang telah mereka gali itu. Sesekali mereka dari menunaikan ibadah haji, sekembali mereka dari menunaikan ibadah haji, mereka mendatangi keluarganya untuk mengembalikan barang miliknya dan bertanya kepada istrinya, apa yang biasa ia lakukan. Istrinya menjawab, ia dulu berjualan gandum. Setiap hari ia mengambil sebagian dari gandum dagangannya itu untuk dimakan. Kemudian sebagai ganti gandum yang diambil ia tadi, masukkan tangkai gandum yang ia tumbuk dan warnanya serupa dengan gandum karung di dalam karung.
Al-Faqih berkata, berita itu menunjukkan bahwa khianat itu adalah salah satu sebab siksa kubur, dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai kita berbuat khianat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran kisah yang telah diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang orang yang mendapat siksa kubur, di dalam kuburnya penuh dengan ular, yaitu orang-orang yang khianat. Ada pula riwayat dari Amr bin Dinar. Ia berkata, ada seorang penduduk Madinah yang mempunyai saudara perempuan di ujung kota. Pada saat itu saudara-saudara perempuan itu sakit dan ia datang menjenguknya. Setelah sampai di rumah saudaranya itu, ternyata saudaranya pun mati. Lalu ia pun mengurus jenazahnya. Sepulang dari mengubur jenazahnya, ia ingat bahwa kantongnya jatuh sewaktu mengubur jenazah itu. Maka ia pun kembali dan minta tolong temannya untuk menggali kubur itu, dan ia pun menemukan kantong yang tertinggal itu. Ia berkata pada temannya, "Pergilah kamu, karena aku ingin melihat apa yang sedang terjadi pada diri saudaraku ini." Kemudian ia mengangkat tutup liang lahap itu, dan tiba-tiba kubur itu mengeluarkan api yang dahsyat. Lalu ia pun kaget dan segera meratakan kubur itu kembali dan cepat-cepat pulang menemui ibunya seraya berkata, "Wahai ibu, beritahukanlah kepadaku apa yang biasa dilakukan oleh saudaraku ini." Ibu menjawab, "Untuk apa kamu bertanya kepadaku tentang kelakuan saudaramu itu? Ia kan sudah meninggal dunia." Maka ia pun menjadi penasaran lagi dan bertanya kepada ibunya, "Tolong Bu, beritahukanlah kepadaku." Ibunya berkata, "Saudarimu itu suka mengakhirkan sholat dan sembrono dalam bersuci. Ia suka mendatangi rumah-rumah tetangga untuk menceritakan kepada mereka apa-apa yang ia dengar dengan maksud hasud dan adu domba." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah gambaran singkat bagaimana ketika kelakuan kita telah sembrono dalam bersuci, dan juga ketika kita mengakhirkan sholat, menunda-nunda sholat, sehingga kita akan mendapat azab kubur yang luar biasa. Dalam kubur akan terjadi api yang luar biasa. Juga demikian yang pertama, kisah yang pertama, kuburnya penuh dengan ular karena dia telah khianat dan mengurangi timbangan ketika melaksanakan jual beli. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran kita, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian sehingga akan mengakibatkan siksa kubur. Di dalam kubur kita penuh dengan siksaan, padahal kubur itu adalah pos. Jika di kubur kita dapat siksaan, maka artinya kita akan mendapat siksaan yang lebih buruk di setelah alam kubur itu, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kubur adalah pos atau tempat pertama untuk orang. Jika kuburnya baik, maka akan mendapatkan nikmatan, dan jika di alam kuburnya dia disiksa, maka dia pun akan disiksa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diteguhkan iman, dijauhkan dari segala macam perbuatan khianat, aniaya, adu domba, dan meremehkan bersuci, juga mengakhir-akhirkan sholat. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk istiqamah menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.